Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Kali ini aku mau bahas taktik dan strategi analisa pertandingan Inter lawan Roma. Nah, mungkin banyak yang menganggap, wah Roma itu mainnya jelek. Tapi aku berani bilang bahwa ini adalah salah satu masterclass-nya Mourinho. Karena ini aku sudah bahas saat live reaction, bisa menahan Inter 0-0 sampai dengan menit 80 itu bukan hal yang mudah. Satu, mereka kalah kelas di semua posisi, mereka kalah kualitas pemain. Yang kedua, mereka hanya punya waktu sekitar 2,5 hari untuk beristirahat. So, ini sudah double kayak jatuh ketimpa bulldozer lagi. Makanya ini yang aku bilang masterclass. Dan kalau kawan-kawan jeli melihat, apa yang dilakukan Mourinho dengan Roma ketika menghadapi Inter itu adalah skema bertahan yang mirip dengan yang dilakukan Inter ketika menghadapi Barcelona di musim 2009-2010 ketika kita memenangkan treble winner. Nah, bagaimana itu kita bahas. Ini aku sudah siapkan. Jeng jeng, aku ke pojok dulu. Hahaha, aku di pojok bawah. Nah, ini formasi yang dijalankan oleh Roma dan Inter. Kebetulan ini sama 35, sorry. Ini sama-sama 3-5-2, tapi perbedaannya tentu saja sangat jelas. Roma memainkan low block. Pertahanan mereka sangat dalam dengan trio center back mereka sangat rapat di dalam kotak penalti dan garis tengah ini semua mundur, bahkan striker mereka pun mundur hanya sesekali maju menyerang. Sedangkan Inter seperti biasa melakukan formasi 3-5-2 dengan boleh dibilang ini adalah line up terkuat Inter ya. Semuanya tim inti karena lawan Salzburg kita sudah benar-benar berusaha selain merotasi pemain juga bermain dengan mode hemat energi. Nah, banyak yang mengira bahwa Inter akan melakukan pressing high. Pressing high ini maksudnya berusaha ketika bola dikuasai oleh Roma, misalnya baru direbut oleh Roma, Inter akan melakukan counter press sesegera mungkin. Counter press itu artinya ya pressing yang dilakukan sesegera mungkin setelah bola kehilangan. Atau dengan kata lain pressing high, melakukan pressing di daerah pertahanan Roma. Tapi yang terjadi itu ternyata adalah Inter melakukan yang namanya middle press, middle block. Middle block itu ya simple. Kita baru melakukan pressing ketika bola dari Roma itu ada di sekitar area ini. Nah, sekarang aku akan jelaskan kenapa Inter melakukan ini. Karena kalau kawan-kawan ingat bahwa Roma melakukan low block. Jadi ketika bola ada di sini, kalau kita mau melakukan pressing high, maka siapa yang paling pertama melakukan pressing? Tentu saja striker-striker kita, El Toro dan Thuram. El Toro dia sudah agak lelah karena kemarin lumayan juga. Kemudian Thuram memang segar bugar karena mainnya dikit. Tapi satu, ketika penyerang kita melakukan pressing di sini, maka mereka akan cepat kehabisan tenaga. Kedua, kalaupun bisa merebut bola, nah lihat apa yang terjadi di sini. Dengan segera pemain kita akan dikeroyok. Karena apa? Karena pemain mereka numpuk di sini semua. Kalau ingin dibantu, misalnya dengan Miki ikut melakukan hakan, atau janganlah hakan, misalnya Barella, maka kawan-kawan akan dilihat di sini ada ruang bebas. Bisa dieksploitasi oleh si Lakaka. Kemudian dengan istilahnya kalau di tinju ada lucky blow. Ini ngawur aja bola dilempar ke depan. Aduh, ini bahaya. Nah, menurutku itu alasan kenapa Inter melakukan middle press atau middle block. Faktor kedua adalah tentu saja Inter ingin memberikan ilusi bahwa mereka bisa leluasa membawa bola sampai ke sini. Setelah di area di sekitar sini baru Inter melakukan pressing bukan pressing habis-habisan ya, pressing yang agak ketat. Sehingga kawan-kawan lihat di sini ketika nggak mungkin kan misalnya Sarawi sendiri aja bawa ke sini. Minimal pasti ada yang membantu sehingga pertahanan yang rapat ini bisa sedikit terurai. Itu menurutku alasan kenapa Inter melakukan middle block.
Nah, kemudian ada satu lagi yang aku tadi lupa. Pertahanan Roma yang aku bilang mereka melakukan skema bertahan yang mirip dengan ketika melawan Barcelona, ketika Inter melawan Barcelona adalah ini. Trio center back sangat rapat di dalam, sementara area sayap itu dalam tanda kutip sengaja dibiarkan agak lowong. Kenapa? Karena Toro, menurut Mourinho, Toro ini kan tidak terlalu tinggi. Ya, bukan ancaman yang sangat apa ya, yang sangat berbahaya dalam skema crossing. Kemudian Thuram ini sebenarnya tinggi, tapi Thuram ini tidak begitu bagus di bola atas. Kawan-kawan bisa lihat berapa kali dia duel udara kalah. Ini makanya mereka melakukan itu. Kalau kawan-kawan lihat berapa kali kemarin aku bilang, waduh, Dumfries lepas lagi, Dumfries lepas lagi. Selain mereka memang sengaja memberi area yang lowong di sayap, kenapa? Satu lagi, kenapa area kosong di sayap itu? Karena mereka fokusnya adalah mencegah Inter itu bisa menembus dari area tengah. Inter adalah tim yang sangat bagus memainkan umpan pendek dari kaki ke kaki, terutama setelah Hakan yang memegang posisi regista. Miki juga sangat bagus dari umpan-umpan pendek kaki ke kaki. Kebetulan juga Di Marco kekuatan dia adalah crossing. Dan berapa kali kawan-kawan lihat kemarin crossing Di Marco, crossingnya bagus, tapi pemain Inter nggak bisa memanfaatkan crossing ini. Karena, sekali lagi, karena mereka sudah menumpuk pemain di tengah. Jadi ya kita kalah jumlah satu. Kalau kawan-kawan yang biasa main bola juga pasti tahu, dalam adu sundul-sundulan, pemain yang bertahan itu akan punya chance lebih besar untuk menyundul bola karena mereka lebih gampang. Kalau striker itu menyundul itu harus ke arah bawah, harus ke arah gawang. Sedangkan pemain bertahan mau nyundul kemana aja nggak apa. Yang penting bukan mereka yang dapat. Yang penting bukan ke arah gawang sendiri, kan gitu juga. Nah, ini soal skema pertahanan, dan ini juga yang terjadi ketika Inter lawan Barcelona. Apalagi waktu itu kalau kawan-kawan ingat, pemain Barcelona itu pendek-pendek semua. Sehingga mereka digiring ke arah sayap melepaskan crossing, tidak pernah berbahaya crossingnya. Kecuali kalau corner, kalau Pique yang maju, karena dia kan agak tinggi. Kalau nggak salah Puyol masih, ya kalau Puyol juga maju itu agak berbahaya. Nah, kemarin kita crossing praktis tidak efektif sama sekali, tidak bisa menembus, walaupun beberapa kali sempat nyundul, tapi ya arahnya jauh. Karena ya sekali lagi memang sulit menyundul dengan posisi seperti itu. Nah, yang aku cermati lagi adalah Dum-Dum. Menurutku kemarin antara Di Marco dan Dum-Dum, walaupun Di Marco yang memberikan assist, tapi Dum-Dum main lebih bagus. Berkali-kali dia memancing Zalewski ini, karena Zalewski sebagian besar dia sangat disiplin ya, tapi berkali-kali dia memancing Zalewski. Ketika Barella mendapat bola, maka Dum-Dum segera menarik Zalewski ke sini, kemudian diberikan bola, tambah dipepet lagi sama Zalewski, kemudian bola diberikan kepada Barella atau kepada Hakan. Kemudian segera setelah memberikan bola, langsung dia berlari kencang. Intinya adalah dia ngajak Zalewski ini adu fisik. Dum-Dum walaupun main kemarin lawan Salzburg kan mainnya dia cuma satu babak. Kemudian dapat istirahat 5 hari. Jelas Zalewski ini pasti keteteran. Nah, kembali soal crossing yang bisa diantisipasi dengan baik itu, Dum-Dum di sini juga dia berperan. Kenapa? Karena keahlian Dum-Dum itu bukan memberikan crossing tinggi, tapi crossing mendatar. Sehingga kemarin beberapa kali crossing Dum-Dum itu sangat berbahaya. Nah, terbukti kemarin Dum-Dum itu melepaskan 3 crossing, 2 tepat sasaran. Itu 2 kipas. Kipas ini artinya ya umpan yang di-shoot sama pemain yang menerima umpan itu tapi tidak berbuah gol. Tuh. Jadi ini yang menurutku ya Dum-Dum agak kurang beruntung aja karena bola yang dikirim dia tidak bisa diselesaikan menjadi gol. Oke, itu secara garis besar jalannya pertandingan. Sekarang aku mau bahas performa pemain satu persatu dan rating ala Ngomin. Jadi aku akan menjudge, akan memberikan rating untuk masing-masing pemain. Nah, di sini yang pertama kita mulai dari Sommer. Biasanya
Kiper yang bermain di tim yang mendominasi permainan itu nilainya pasti kecil, bukan karena kipernya yang main jelek, tapi karena ya dia tidak terlalu terlibat kan. Khusus untuk kemarin Sommer mendapat nilai yang besar 7,1, padahal dia cuma melakukan 1 kali penyelamatan. Tapi penyelamatan ini sangat krusial. Kalau kawan-kawan pasti ingat itu sundulannya Cristante sampai napasnya kayak gitu, berhenti sejenak, Pak. So, Sommer 7,1 sangat layak. Walaupun dia tidak terlalu terlibat, ya itu penyelamatan dia sangat krusial. Karena kalau kemarin itu sampai gol, si sundulannya Cristante itu, Roma yang main sudah sangat bertahan itu, waduh, bisa-bisa asisten pelatih, bisa-bisa staff itu semua diajak ikut bertahan biar nggak kebobolan lagi. So, good job, Sommer. 7,1, kalau aku mah kasih 7,5. Kemudian yang kedua, Pavard. Pavard di sini dikasih nilai sedikit ya. Padahal menurutku Pavard bermain bagus. Cuman dia dapat kartu kuning banyak yang, wah kenapa kartu kuning? Menurutku kartu kuning itu wajar. Kenapa? Karena kakinya kena kepala. Aku sudah jelaskan ketika live streaming. Kaki kalau sudah berada di atas pinggang, itu ada kontak, itu hampir selalu pelanggaran. Kalau ada di atas dada, yang artinya hampir pasti kena kepala, itu hampir selalu kartu kuning. Walaupun dia salto, walaupun dia tidak berniat menyakiti, tapi memang aturannya seperti itu. So, walaupun, coba kalau masuk, itu pasti keren banget. Nah, aku mau satu lagi sebenarnya yang seharusnya bisa dilakukan oleh Pavard kemarin. Kalau kawan-kawan ingat ketika live streaming, aku bilang bahwa hal berikutnya yang bisa dicoba oleh Inter Milan adalah melakukan shooting jarak jauh. Kan aku bilang ada 2 cara untuk membongkar pertahanan low block. 1 ya dengan crossing, 2 shooting jarak jauh. Tapi karena mereka menumpuk pemain di area sekitar sini sehingga shooting dari area ini susah. Nah, seharusnya kemarin yang dilakukan seperti oleh Hakan itu dilakukan lebih sering lagi. Hakan kan melakukan shooting itu dari sekitar sini. Shooting diagonal, kena mistar. Kemudian ketika Di Marco diganti oleh Augusto, si Carlos ini, sama juga dia melakukan dari posisi yang kurang lebih sama dengan Hakan. Pung! Juga kena mistar. Nah, semestinya Pavard itu bisa melakukan hal serupa. Karena Pavard, kalau kawan-kawan mengikuti gimana dia di Prancis, gimana dia di Bayern Munchen, Pavard memiliki shooting jarak jauh yang bagus. Dia seharusnya bisa melakukan beberapa kali shooting dari area sekitar ini. Mungkin ini akan bisa menghasilkan corner atau menciptakan kemelut lah. Sayang sekali ini kemarin tidak kita lihat dari Pavard. Walaupun beberapa kali dia sempat menusuk sampai ke dalam kotak penalti, sempat nyundul kalau nggak salah juga. Ini menurutku yang harusnya bisa dilakukan. Nah, di sini Pavard dikasih nilai 6,8, aku sangat tidak setuju. Pavard itu ada melakukan 3 intercept yang sangat penting. Sebenarnya nggak penting juga sih, karena tidak terlalu berbahaya. Anyway, dia melakukan intercept dan peran dia di build up sangat bagus, walaupun tidak sebagus Bastoni. Menurutku nilai 7,0 sangat layak untuk Pavard. So, Pavard menurut Ngomin 7,0. Acerbi hampir tidak ada kesalahan sama sekali, kecuali pada saat, kalau kawan-kawan ingat, ketika El Shaarawy lepas. Situasinya seperti itu, situasinya saat itu sekitar begini. Aku lupa siapa yang memberi umpan, tapi umpan diberikan kepada Lukaku. Ini Pavard sudah diganti sama Darmian ya. Nah, dari sini Lukaku melakukan sentuhan ringan saja, bola diberikan ke Shaarawy. Shaarawy langsung sudah lolos. Sepertinya di sini Acerbi agak terlambat menutup Lukaku. Tapi untungnya Bastoni langsung menghajar Shaarawy dan dia dapat kartu kuning. Ini menurutku tactical foul yang sangat brilian. Kartu kuning itu sangat sepadan karena itu Shaarawy sudah lepas, Acerbi sudah nyangkut di Lakaka waktu itu. Karena waktu itu kan Bastoni menutup ke tengah juga kan. Miki kalau nggak salah di sekitar sini waktu itu. Bukan, Miki sudah diganti apa? Lupa. Intinya kalau itu lewat tinggal syuting aja sudah. Kayaknya sudah nggak bisa lagi. So,
thumbs up buat kecepatan Bastoni dalam mengambil keputusan. Itu sangat-sangat bagus. Nah, ini makanya aku setuju Bastoni mendapat nilai 7,4 walaupun dia dapat kartu kuning. Kartu kuning itu sangat berharga. Acerbi 7,1 menurutku ya kurang lebih sesuai. Dia berhasil meredam Lukaku. Walaupun tidak banyak yang perlu dilakukan untuk meredam Lukaku karena Lukaku ini kayak menghilang dari pertandingan. Bukan salah dia sepenuhnya karena aliran bola dari lapangan tengah Roma itu hampir tidak ada. So, ya, kudos buat Inter karena benar-benar berhasil mendominasi lapangan tengah karena benar-benar berhasil menstop aliran bola ke depan. Oke, berikutnya dari lapangan tengah ini, dari trio Hakan, Barella, dan Mkhitaryan. Hakan kemarin cukup bagus, tapi dia pernah bermain lebih bagus ya. Cuman memang dalam membongkar pertahanan yang rapat, yang low block, yang sangat sempit ini, kita lebih memerlukan pemain yang berkarakter seperti Brozovic, yang bisa menjaga possession dengan lebih baik lagi. Tapi seharusnya Hakan itu punya satu trait yang tidak dimiliki oleh Brozovic. Satu, dia punya umpan lambung yang sangat bagus. Dua, punya tembakan jarak jauh yang sangat bagus. Kemarin dia sudah melakukan tembakan itu, cuma sayang kena mistar. Kalau itu gol, wah lain lagi. Nah, sayang sekali tidak banyak tembakan jarak jauh yang bisa dilakukan oleh Hakan ya. Dan yang aku agak bilang, coba kalau dia lebih banyak lagi melakukan umpan lambung, itu mungkin hasilnya bisa berbeda. Tapi menurutku adalah Hakan gagal memberi assist atau memberi gol, menurutku bukan sepenuhnya salah Hakan. Ini lebih ke Inter kurang beruntung aja di babak pertama. Dalam situasi lain, kalau diulang, bisa jadi Inter sudah memimpin 2-0 di babak pertama. Begitu. Kemudian ya kebetulan ketika Aslani masuk, dia yang bisa benar-benar memberikan umpan yang sangat luar biasa. Kalau kawan-kawan ingat, waktu itu Hakan kan sudah diganti sama Aslani ya. Kemudian Di Marco belum diganti waktu itu. Berarti ini Di Marco Carlos keluar dulu, Di Marco masuk lagi. Bola itu diberikan dari sekitar area sini oleh Aslani. Umpan panjang diagonal yang sangat cantik ke arah Di Marco di sekitar sini. Kemudian first touch-nya yang luar biasa. Ngomong-ngomong, ini ada anak-anak melon yang ini katanya handsball. Dikasihlah foto yang kelihatan kayak bolanya itu dekat dengan tangannya. Padahal di video itu nggak ada handsball. Bahkan pemain Roma nggak ada yang protes itu handsball. Bahkan Mourinho yang biasanya sangat kritis terhadap wasit itu nggak ada bilang itu handsball. Anyway, itu gol bersih banget. Nah, di sini dengan kontrol yang sempurna, aku lupa siapa di kanan ini kayaknya Christensen. Christensen bisa sudah kalah langkah lah dia. Di Marco bisa memberikan umpan. Nah, di sini aku bilang umpan crossing lambung itu sudah tidak efektif dan Di Marco memberikan umpan mendatar. Luar biasanya dari Thuram adalah dia punya akselerasi yang sangat cepat sehingga Mancini dan Llorente itu walaupun mereka start bersamaan tapi kalah akselerasi sehingga Thuram bisa lebih dahulu mencapai bola di sini dan menyelesaikan umpan Di Marco dengan sangat sempurna lah aku bilang ya. Tidak banyak yang bisa dilakukan Rui Patricio, itu sudah di depan mata bolanya di syuting ya cuma bisa hanya bisa gini aja, syukur-syukur kena tangan kan. Ternyata nggak kena tangan. Oke, itu untuk performa lapangan tengah. Sorry, si Barella belum aku bahas. Barella kemarin aku lihat chemistry dia dengan Dumfries sangat bagus. Ini diberi nilai 7,5, aku setuju. Mungkin 7,6, 7,7. Ini kemarin Barella menurutku tampil bagus dia. Yang justru tampil tidak terlalu bagus adalah Pratesi. Tapi ya sekali lagi aku bilang namanya pemain muda, ya wajar. Tempo hari dia main bagus, sekarang main jelek, nggak masalah. Barella aja kemarin tampilnya tidak terlalu bagus, tapi sejelek-jeleknya Barella masih lebih bagus dari Pratesi. Mkhitaryan cukup bagus, dia bisa seperti menjalankannya perannya Brozovic, menjaga possession dengan sentuhan-sentuhan ringan, dengan close controlnya, dribble dia bagus banget. Beberapa kali dia melakukan umpan-umpan yang berbahaya.
Kemarin itu Miki banyak melakukan long ball 4 kali, 3 tepat sasaran. Kalau kawan-kawan mungkin agak heran, kok banyak long ball-nya? Si Hakan itu melakukan 7 long ball, 6 tepat sasaran. Aku tadi bilang sedikit, kenapa? Menurutku harusnya lebih banyak lagi gitu. Tapi ini tetap ukurannya banyak sih menurutku. Kenapa ini banyak long ball? Seperti yang aku bilang, salah satu cara untuk membongkar pertahanan yang rapat, pressing yang ketat itu ya melakukan long ball. Karena misalnya sekarang bola di kiri, dikeroyok 3 orang, berarti di sebelah kanan itu pasti mereka kekurangan pemain. Dan ini banyak dilakukan kemarin. Bastoni banyak melepaskan long ball ke arah Dumfries. Dan Dumfries sering lepas dari kawalan. So itu pendapatku tentang trio lapangan tengah kita. Berikutnya sayap Di Marco dan Dumfries. Di sini Di Marco diberi nilai 7,9 sedangkan Dumfries 7,1. Menurutku kalau kita tidak menghitung asis Di Marco, bagusan Dumfries mainnya. Tadi aku sudah sempat jelaskan dengan sangat mendetail ya. Tapi Di Marco tetaplah Di Marco, salah satu crosser terbaik di Serie A di musim ini. Ketika beberapa kali dia melihat crossing lambungnya tuh gagal di-convert menjadi gol, akhirnya beberapa kali dia melakukan crossing mendatar dan akhirnya bisa diselesaikan oleh Thuram. Ini bagus banget sih. Kemudian Di Marco kemarin kan ya, walaupun kemarin dia tidak main sama sekali saat lawan Salzburg, tapi ya kita tahu Di Marco ini staminanya ya memang segitu aja. Kemarin ada yang bilang, wah Di Marco ganti aja, masukkan Carlos Augusto. Untung tidak didengar sama Inzaghi, karena akhirnya ya Di Marco kasih asis kan. Habis itu yang aku sangat appreciate juga adalah Carlos Augusto. Dia menggantikan Di Marco dan dia bermain sangat bagus. Dia main kan cuma 10 menit kalau nggak salah kan. Itu dia sempat melepaskan tembakan dengan kaki kanan. Dia kan aslinya kaki kiri, tapi kaki kanan tembakannya bagus sekali, kena mistar juga. Wow, jadi kalau aku kasih nilai ini, Augusto dikasih 6,8. Menurutku harusnya Augusto dapat nilai 7, 7,0 lah. Tidak sebagus Di Marco, tapi tetap kepala 7 harusnya. Nah, terakhir barulah kita bahas duet Thuram dan Lautaro. Aku heran, Lautaro itu mendapatkan kritik karena dibilang jelek mainnya. Menurutku Lautaro mainnya bagus, tapi terus terang memang tidak sebagus Thuram. Dan aku ngelihat Lautaro ketika lawan Salzburg dia kelihatan capek, tapi kemarin dia tidak kelihatan capek. Kayaknya ini benar-benar ada motivasi ekstra, atau mungkin ketika lawan Salzburg itu dia benar-benar menyimpan tenaga karena sekarang mau diledakkan semua. Berkali-kali aku lihat Lautaro itu ketika bola sedang dibawa ke depan oleh Mkhitaryan atau mungkin oleh Barella, dia drop down ke tengah. Ini jelas untuk memancing agar ada pemain-pemain Roma yang ikut mengawal dia. At least sampai di sini. Kalau bisa ada 2 atau bahkan cuma 1 yang mengikuti Lautaro ke arah tengah. Di sini kan ada ruang yang bisa dieksploitasi oleh entah Thuram, entah Barella, entah Mkhitaryan. Menurutku Lautaro seperti biasa, ini sesuai dengan standarnya Lautaro. Jelas dia pernah bermain lebih bagus lagi dibandingkan kemarin, tapi kalau ada yang bilang Lautaro kemarin main jelek, aku nggak setuju banget. Cuman, man of the match-nya memang Marcus Thuram. Di sini dia dapat 8,1. Dari segi gol yang dia berikan, gol yang menentukan hasil itu jelas sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Tapi selain itu, kontribusi dia maksimal. Bayangkan, ada 6 dribble attempt, ada 6, ke-6-6-nya berhasil. Kalau kawan-kawan nggak tahu, dribble attempt itu maksudnya adalah dribble yang melewati minimal 1 pemain, kemudian bola dioper, dan bola ini diterima oleh rekannya. Itu baru dikatakan berhasil. Dan dia melakukan ini 6 kali, 100% success rate-nya. Luar biasa, bro. Ini salah satu penampilan Thuram terbaik di musim ini. Salah satu ya, bukan yang terbaik ya. Kemudian 43 sentuhan dia lakukan. Tapi ya dia kehilangan bola 10 kali. Nggak apa namanya striker sih ya. Dia punya 1 kali mengintercept, 2 kali tackle, sempat dilepaskan. Dia juga ada 1 key pass. Coba key pass-nya ini berhasil.
sudah punya 1 assist dia, 1 assist 1 gol, wah luar biasa. Nah, itu tadi analisa panjang lebarku tentang pertandingan Inter lawan Roma. Bagaimana menurut kawan-kawan? Apakah ada yang kawan-kawan setuju atau ada yang tidak setuju? Misalnya, wah aku nggak setuju. Ah, Pavard itu jelek mainnya, harusnya dikasih 5. Atau gimana? Atau, oh Frates itu bukan jelek mainnya, harusnya bagus. Kita di kolom komen ya. Mungkin aku minta maaf, nggak bisa semua komen itu aku balas, tapi semua komen itu aku baca. Kadang-kadang, wah ada yang aku like, ada yang aku kasih love. Itu tandanya aku baca semua komen itu. So, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.